Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, saya akan memaparkan tentang tata surya atau solar system dalam pertemuan kali ini. Surya itu adalah nama lain untuk matahari ya. Jadi tata surya itu adalah suatu organisasi yang teratur pada matahari, yang terdiri dari matahari yang dikelilingi oleh planet-planet, planet-planet dikelilingi oleh satelit-satelit, dan juga ada benda-benda lain seperti meteor, komet, dan yang lainnya. Di dalam tata surya itu ada banyak planet ya. Planet itu ada klasifikasinya, yaitu planet yang posisinya dekat dengan matahari disebut sebagai kelompok planet dalam, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Umumnya planet dalam ini ukurannya kecil dibandingkan dengan planet luar, tetapi mempunyai massa jenis yang lebih besar. Jadi ukurannya kecil tapi massa jenisnya berat besar ya. Kemudian yang kedua, kelompok planet luar, yaitu yang lebih jauh dari matahari posisinya, dimulai dari Jupiter dan seterusnya. Karakteristiknya lebih luar dari planet dalam, kemudian ukurannya besar namun massa jenisnya lebih ringan. Itu karakteristik dari planet luar. Nah, sekarang kita bicarakan matahari, bintang yang menjadi sumber panas dan sumber cahaya di tata surya. Matahari itu adalah suatu bola gas yang pijar, bulat, agak lonjong. Jadi jangan bayangkan seperti planet bumi ya, padat. Matahari itu adalah bentuknya gas, bulat, tetapi agak lonjong. Kenapa lonjong? Karena perputaran. Jadi rotasinya itu menyebabkan agak lonjong ke atas dan agak ke bawah, tidak bulat seperti bola pingpong. Kemudian garis tengah ekuatorialnya ya, kalau di bumi itu khatulistiwanya, ukuran garis tengahnya itu 864.000 mil, sedangkan garis tengah antar kutubnya lebih pendek, yaitu 821.000 mil. Jarak matahari ke bumi itu adalah 93 juta mil. 93 juta mil ini disebut juga sebagai satu astronomical unit ya. Kalau dikilometerkan, jaraknya itu adalah 14,8 juta kilometer. Kemudian diameter matahari itu jika dibandingkan dengan diameter bumi 100 kali lipat. Jadi lebih besar 100 kali lipat dari bumi. Gravitasi matahari 30 kali dari gravitasi bumi. Jadi kalau di bumi kita itu jatuh, bluk misalkan, nah di matahari jatuhnya itu 30 kali lebih cepat. Jadi kalau mengangkat kaki juga akan lebih cepat 30 kali lipat, lebih berat 30 kali lipat ya. Nah, gravitasi matahari inilah yang menyebabkan planet-planet itu berada tetap di dalam porosnya masing-masing. Jadi kalau gravitasi matahari itu hilang 1 detik saja, maka planet-planet itu akan berlarian yang di tata surya itu. Nah, jadi sangat mudah bagi Allah itu kalau mau bikin kiamat misalkan, hilangkan saja gravitasi matahari 1 detik, maka akan berlarian, maka bertabrakan dari isi di tata surya itu. Kemudian temperatur matahari. Nah, di bagian yang paling luar panasnya itu 6.000 derajat Celcius ya. 6.000 derajat Celcius itu di paling luar. Kemudian di bagian yang dalamnya ya, yang di pusatnya lebih dari 25 juta derajat Celcius ya. Nah, padahal matahari kita itu bintang dengan ukuran menengah ya, bukan bintang yang ukuran besar. Ada yang 200 kali lebih besar dari matahari, tentu saja panasnya akan lebih tinggi lagi. Saudara sekalian, kemudian kita akan melihat di matahari itu terdapat bercak hitam ya. Jadi nanti dilihat di foto ada yang ditandai. Nah, bercak hitam itulah yang menyebabkan manusia bisa
menghitung rotasi matahari. Jadi satu kali berputar pada porosnya itu 27 hari matahari itu. Jadi kalau di kita itu 24 jam, di matahari itu 27 hari di kita hitungannya. Kemudian ada beberapa lapisan pada matahari. Yang paling dalam itu adalah fotosfer ya, dengan ketebalan 220 mil. Nah, dari fotosfer ini terdapat semburan api dari ledakan yang tingginya bisa mencapai 140.000 mil. Kemudian lapisan selanjutnya adalah kromosfer ya, di atasnya fotosfer terdapat lidah api yang menjilat keluar dengan ketebalan mencapai 9.000 mil. Kemudian lapisan yang terluar sekali dinamakan dengan korona. Nah, korona itu terlihat jelas di waktu gerhana matahari. Kemudian saudara sekalian, apa sih fungsi matahari bagi kehidupan? Yang pertama, sumber sinar dan panas atau energi. Jadi kita merasakan panas, sinar itu karena adanya matahari. Ketika malam kan kita kegelapan. Untuk diketahui juga minyak bumi, batu bara, itu adalah energi matahari yang dahulu diserap oleh tumbuhan dan binatang. Tumbuhan dan binatang menyerap cahaya matahari terpendam dalam tanah ratusan ribuan tahun berubah menjadi minyak bumi dan batu bara. Makanya itu disebut sebagai bahan bakar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, fungsi dari matahari itu adalah mengontrol stabilitas bumi ya. Siang, malam, kemudian ada bulan, ada hitungan bulan, hitungan tahun itu dengan mengetahui matahari. Kemudian yang selanjutnya, dengan mempelajari matahari maka secara tidak langsung kita juga mempelajari bintang-bintang yang lain. Saudara sekalian, kemudian bagaimana ayat Al-Quran yang berbicara tentang fakta dari matahari dan tata surya pada umumnya. Yang pertama, matahari itu adalah mengeluarkan cahaya sendiri, sedangkan bulan hanya memancarkan cahaya. Jadi dia merupakan pantulan. Nah, di sini di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 71 Allah berfirman, wa ja'ala qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Kata cahaya untuk bulan itu menggunakan nur ya. Sedangkan untuk matahari disebut dengan pelita atau siroj. Nah, kata yang digunakan untuk bulan mengacu pada benda tak bergerak yang memantulkan cahaya terang, karena bulan tidak memproduksi cahaya ya. Kata yang digunakan untuk matahari ya, siroj, menggunakan atau mengacu pada benda langit yang selalu berpijar dan menjadi sumber panas dan cahaya. Jadi Al-Quran dari kata saja sudah berbeda. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Yang selanjutnya di dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 15 Allah berfirman, walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Jadi untuk matahari di dalam surat Yunus menggunakan kata dia dan yang berarti menyala atau mengkilat, sedangkan bulan menggunakan kata nur yang berarti terang. Saudara sekalian, kemudian bintang-bintang disebutkan Al-Quran dengan kata najm atau nujum, karena matahari itu adalah bagian daripada bintang. Najm itu adalah kata tunggalnya, sedangkan jamaknya nujum. Nah, nampak artinya najm atau nujum itu. Nah, di dalam surat At-Tariq ayat 86, surat ke-86 ayat 1-3 Allah berfirman, wasama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib ya. Di situ disebutkan demi langit dan yang datang pada malam hari. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Nah, jadi dalam Al-Quran bintang disebut sebagai cahaya yang menembus karena dia memproduksi cahaya sendiri. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa matahari, bulan itu memiliki garis edarnya sendiri atau berotasi. Itu bisa dilihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 33 dan surat Yasin ayat 40.
Nah, yang selanjutnya kita tadi sudah tahu bagaimana karakteristik matahari. Kita sekarang mempelajari planet-planet yang mengelilingi matahari. Nampaknya Al-Quran menggunakan kata kaukab, ya. Jawanya adalah kawakib ketika menyebut planet. Nah, kita akan melihat informasinya di dalam Al-Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 6. Inna zayyana sama'a dunya bizinatil kawakib. Jadi Allah di situ menyebutkan kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu planet-planet. Kalau langit yang terdekat itu kan pasti menunjukkan kepada matahari, dan penghiasnya adalah planet-planet. Nah, selanjutnya kita akan melihat planet-planet yang ada di tata surya. Yang pertama adalah Merkurius, ya. Merkurius itu adalah yang terdekat dengan matahari, paling kecil, seukuran dengan bulan kita, ya. Beda sedikit, kalau bulan kita itu 2700 mil diameternya, si Merkurius ini 3000 mil. Pada waktu siang sangat panas, 550 sampai 770 derajat Fahrenheit, sedangkan malamnya dingin sekali, mencapai minus 400 derajat Fahrenheit. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia tidak memiliki air, tidak memiliki udara. Jadi kalau matahari datang ke bumi itu sebagian memantul oleh atmosfer. Nah, karena si Merkurius ini tidak memiliki atmosfer, hampir semua cahaya matahari itu masuk, hanya 7% saja yang memantul, ya. Kemudian rotasinya 58,6 hari. Jadi satu hari satu malamnya di Merkurius itu sama dengan 58,6 hari, ya. Bayangin kalau orang pindah ke Merkurius disuruh puasa, ya, 28 hari siang, 28 hari malam. Jadi nggak bisa puasa, ya. Kemudian revolusinya hanya 88 hari. Jadi satu tahunnya itu adalah 88 hari hitungan di bumi. Jadi satu tahun itu kurang dari 2 hari untuk Mars itu. Merkurius, maaf, Merkurius itu juga tidak memiliki bulan dan berat jenisnya yaitu 5,13, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah planet Venus. Besarnya hampir sama dengan bumi, ya. Diameternya 7.700 mil, sedangkan bumi 7.900. Nah, si Venus ini kelihatan di sore hari, orang menyebut bintang kejora, ya. Memiliki atmosfer yang cukup tebal. Ini berdasarkan penelitian, cahaya matahari itu memantul sebanyak 59% ketika datang ke Venus, ya. Tetapi isi atmosfernya coba kita perhatikan, 85 sampai 98% dari atmosfer Venus ini adalah karbon dioksida. Jadi racun, ya. Kalau kita datang ke sana langsung kelepak-kelepak gitu, mati, karena isinya itu adalah karbon dioksida. Juga ada sedikit uap air dan oksigen. Tidak ada nitrogen di atmosfernya itu. Nah, kemudian rotasinya 247 hari. Ini lebih lama lagi. Jadi satu hari satu malamnya itu adalah 247 hari di kita. Sedangkan revolusinya adalah 225 hari. Jadi satu hari dengan satu tahun itu lamaan satu hari. Satu tahunnya cuma 225 hari. Ya, gitu. Temperaturnya menurut penelitian yang dilakukan pesawat Amerika dan pesawat Soviet antara 280 derajat sampai 316 derajat Celcius. Jadi panas sekali temperaturnya. Kalau orang hijrah ke Venus, pertama keracunan, itu tidak ada oksigen, isinya karbon dioksida. Yang kedua langsung dia juga kepanasan. Yang selanjutnya kita melihat planet bumi, ya, planet yang kita tinggali ini sepintas karena nanti ada bahasan khusus tentang bumi ini. Nah, urutan ketiga, ya, diameternya itu besarnya 7.900 mil atau 12.640 km. Jarak ke matahari 149 juta kilometer. Isi atmosfernya, nah kita bisa bandingkan dengan tadi Venus, 80% nitrogen, 19,8% oksigen, sisanya gas-gas lain termasuk karbon dioksida yang sedikit sekali. Jadi
0,2% itu gas-gas yang lain termasuk CO2. Nah, yang sedikit saja sekarang sudah menimbulkan pemanasan global ketika manusia banyak menghasilkan polusi, apalagi kalau banyak ya. Nah, rotasinya 24 jam, kemudian revolusinya 365,25 hari, ya, 365 hari. Makanya setiap 4 tahun sekali itu ada tanggal 29 Februari. Kemudian BJ rata-ratanya berat jenisnya rata-rata 5,52. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Jarak bulan ke bumi itu 384.000 km. Bulan itu diameternya 3.456 km. Dia berotasi dan berevolusi mengelilingi bumi dengan waktu yang sama. Jadi waktu yang diperlukan bulan untuk berputar pada porosnya sekaligus berputar mengelilingi bumi itu dengan waktu yang sama. Oleh karenanya kita di bumi selalu melihat permukaan yang sama. Misalkan kalau dari Indonesia melihat lubang yang sama, orang Sunda menyebutnya ada nini anteh. Nah, kalau orang Meksiko katanya di bulan itu melihat seperti gambar kelinci gitu. Selalu gambarnya seperti itu. Kemudian BJ-nya berarti ini separuh dari bumi, ya. Gravitasinya 1/6 dari gravitasi bumi. Oleh karenanya orang ketika berjalan di bulan itu akan muncul ya, ancul-anculan kata bahasa Sunda, karena gravitasinya 1/6 dari gravitasi bumi. Kemudian dia tidak memiliki atmosfer dan terdapat lubang-lubang yang besar. Karena tidak ada atmosfer, ketika jatuh meteor itu tidak ada yang menghalangi. Nah, akhirnya menghasilkan lubang-lubang yang besar, sehingga di bulan itu ya banyak kawahnya. Jadi jangan mau wanita itu disebut wajahmu bersinar bagaikan rembulan, berarti banyak jerawatnya, karena di bulan itu ternyata banyak lubang-lubangnya. Yang selanjutnya adalah planet Mars, ya, keempat setelah bumi. Jaraknya ke matahari 1,52 astronomical unit, diameternya 3.920 mil, rotasinya 24 jam 37 menit. Jadi satu harinya itu hampir sama dengan bumi, cuma ada tambahan setengah jam. Revolusinya 1,9 tahun dari bumi. Jadi hampir 2 tahun mengelilingi, satu kali mengelilingi mataharinya. Temperatur pada waktu siang 50 derajat Fahrenheit, sedangkan pada waktu malam minus 90 derajat Fahrenheit. Tidak ada oksigen di Mars ini, ya. Dan hampir tidak ada air. Yang ada itu hanya salju tipis saja. Oleh karenanya kemungkinan manusia hidup di Mars itu agak susah, ya, karena tidak ada air, tidak ada oksigen. Nah, si Mars ini punya 2 buah satelit, ya, memiliki 2 satelit. Yang satu namanya Phobos, terbit di barat, terbenam di timur, diameternya 16 km. Sedangkan yang kedua dinamai dengan Deimos. Nah, Deimos ini terbit di timur, terbenam di barat. Jadi bulannya itu yang satu sama arahnya muternya dengan si Mars, yang satu itu berlawanan arah. Ini dijelaskan oleh teori tidal. Jadi kenapa ada 2 buah bulan, ya? Yang satunya itu berarti anak tiri yang berasal dari matahari lain. Nah, yang kelima adalah Jupiter, planet yang terbesar di tata surya, ya. Diameternya 86.600 mil. Bayangkan tadi bumi 7.900, ini 86.600 mil. BJ-nya tapi berat jenisnya cuma 0,7. Kalau bumi tadi 5,5, ini 0,7. Dia lebih ringan daripada air. Nah, karena lebih ringan walaupun besar, maka rotasinya tuh berputarnya itu cepat. Dia berputarnya itu 10 jam. Jadi satu hari atau malamnya hanya 10 jam. Masanya hampir 300 kali dari massa bumi, ya. 300 kali lipat dari bumi. Gravitasinya 2,6 kali dari gravitasi bumi. Jadi 2,5 kali lebih kuat dari gravitasi bumi. Oleh karena gravitasinya yang kuat itu, dia mampu menarik 12 buah bulan. Jadi bulannya ada 12. Kemudian atmosfernya itu cukup tebal di Jupiter itu, tetapi isinya itu adalah amoniak dan gas metan. Jadi ini relatif beracun, ya. Plus ada sedikit gas hidrogen. Dia memiliki satelit yang besar-besar, ya, si Jupiter ini jumlahnya ada 9. Yang 9 rotasinya, tadi ada bulannya itu kan ada 12. Nah, yang 9 itu sama rotasinya dengan Jupiter ke arah kiri, yang 3
rotasinya berlawanan arah, yaitu ke sebelah kanan. Nah, yang selanjutnya kita mempelajari Saturnus ya. Saturnus ini terbesar kedua, diameternya 74.000 mil, rotasinya 10 jam, sama cepat juga muternya ya. Kalau tadi di Jupiter itu kan muternya cepat, si planetnya itu seperti terlihat ada yang merekah belah gitu. Nah, atmosfernya terdiri dari gas metan, amonia, dan hidrogen, sama dengan di Jupiter. Kemudian temperaturnya ini karena lebih jauh dari matahari, temperaturnya itu sampai minus 243 derajat Fahrenheit. BJ-nya, berat jenisnya 0,7, jadi sama ringan. Punya yang antiknya ini, dia punya 10 buah satelit ya, 10 buah bulan, yang satu rotasinya berlawanan arah. Tetapi samping itu dia juga punya sabuk putih yang melilit ekuatorialnya. Jadi ada semacam sabuk, itu debu angkasa, yang 15 tahun sekali terlihat mendekat, 15 tahun sekali terlihat menjauh. Ini yang disebut dengan sebut sabuk Saturnus. Para ahli menyebut bahwa ini masih calon satelit gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu Uranus ya. Uranus ini besarnya tidak separuh dari Saturnus, namun 4 kali lipat lebih besar dari bumi. Jarak ke matahari 19,2 astronomical unit. Jadi hampir 19 kali lipat jauhnya itu dari bumi ke matahari. Berotasi mengelilingi matahari dengan waktu 84 tahun ya. Nah, mengelilingi mataharinya itu setahunnya di kita itu dia mah 84 tahun. Nah, rotasinya 10 jam 47 menit. Dia memiliki 5 buah satelit. Yang selanjutnya adalah Neptunus. Nah, Neptunus ini adalah planet terbesar ketiga. Jarak ke matahari 30,1 AU ya, astronomical unit. Diameternya 28.000 mil, revolusinya 164 tahun. Jadi kalau di kita 365 hari, ini 164 tahun sekali mengelilingi mataharinya. Dia memiliki 2 satelit ya, satu rotasinya berlawanan arah dengan induknya. Yang selanjutnya, di tata surya ternyata ada benda-benda lain. Yang kesatu adalah asteroida atau planetoida. Planetoida ini artinya bukan planet. Rata-rata diameternya 500 mil, jadi relatif kecil ya asteroid ini. Mengorbit di antara Mars dan Jupiter. Dia mengelilingi matahari, tapi di antara Mars dengan Jupiter mengorbitnya itu. Jumlahnya sekitar 2000 buah, tetapi 2000 buah ini bila dijumlahkan semua, masanya itu kurang dari 2% dari massa bulan. Asteroida ini kadang-kadang melenceng dari orbitnya tadi. Kalau tertarik oleh gravitasi bumi, maka dia jatuh ke bumi ya, seperti di dalam film yang digambarkan ada asteroida yang jatuh ke bumi itu, peristiwanya seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada komet. Nah, komet ini adalah bintang berekor. Jadi dia mengeluarkan cahaya sendiri. Orbitnya itu ada yang disebutkan perihelion ya. Jarak terdekat dengan matahari yaitu antara bumi dan Venus ya, ketika terdekat. Dan ada aphelion, jarak terjauh dengan matahari. Ini lebih jauh dari orbit Neptunus. Nah, si komet ini antik orbitnya. Kalau yang lain itu seperti ini berputar. Nah, si komet itu elip seperti ini. Maka ada jarak yang terdekat dan ada jarak yang terjauh. Nah, jarak yang terjauh tadi disebut sebagai perihelion ya. Atau aphelion. Nah, karena jaraknya yang seperti itu, maka seperti komet Halley itu datang terlihat setiap 75 tahun sekali. Nah, yang selanjutnya di tata surya itu ada yang disebut dengan meteor. Meteor itu adalah semacam planetoida ya, batuan-batuan kecil yang ada di angkasa, tapi sekecil-kecilnya juga lebih besar daripada bis Tamri ya. Yang mungkin dari luar tata surya dia itu datangnya. Tetapi bila dekat dengan bumi, dia mungkin tertarik oleh gravitasi bumi ya, dan kemudian masuk ke atmosfer. Ketika masuk ke atmosfer itu bergesekan dengan atmosfer bumi, kemudian dia pijar karena panas. Jadi atmosfer itu melindungi bumi dari benda yang jatuh dari luar angkasa, pijar, rata-rata hancur ya. Tetapi mungkin ada selain habis, ada juga yang jatuh ke bumi jika si meteornya itu cukup besar. Nah, ketika jatuh ke bumi, itu jatuh sebagai batuan meteorit. Nanti akan
terlihat ada gambar hujan meteor. Nah, saudara sekalian, demikianlah perkenalan kita dengan solar system atau tata surya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.